是太归隐迷踪。这是天梦阁赋予的。Di episode sebelumnya Yu Hao dibawa menuju Akademi Shrek. Berkat jatah kuota milik Sekte Tang, Yu Hao pun berhasil menjadi murid Akademi Shrek tanpa harus menjalani tes kualifikasi. Namun akan tetapi, 3 bulan ke depan ia tetap harus menjalani tes siswa baru. Di mana jika Yu Hao gagal, maka dia akan dikeluarkan dari akademi. Sky Dream melihat latihan yang diberikan oleh Tangya sangat cocok untuk Yu Hao, apalagi teknik mata iblis ungu milik Dewa Tangsan. Sky Dream lalu menyuruhnya untuk terus berlatih, sementara itu dia akan memasuki tidur panjang, dan akan bangun setelah Yu Hao akan menerobos. Malam harinya ketika akan kembali ke kamarnya, ternyata teman sekamarnya sudah datang. Yu Hao terkejut melihat wajah teman sekamarnya itu sangat cantik seperti seorang wanita. Dia adalah Tang Wutong, putri dari Tangsan dan Xiao Wu, yang saat ini sengaja menyamar sebagai laki-laki untuk mendekati Yu Hao. Yu Hao lalu menyapa dan bertanya apakah laki-laki ganteng itu adalah teman sekamarnya. Tapi dia tidak menjawab Yu Hao dan hanya lewat begitu saja. Hingga akhirnya ia pun mulai berbicara, dengan sombongnya cowok ganteng itu memberikan syarat yang harus dipenuhi Yu Hao jika ingin menjadi teman sekamarnya. Pertama, Yu Hao tidak diizinkan membawa orang lain masuk kamar. Kedua, Yu Hao tidak boleh telanjang di kamar. Ketiga, Yu Hao tidak boleh bersin. Keempat, Yu Hao tidak boleh mengganggunya. Dan mulai dari sekarang kebersihan kamar adalah tanggung jawab Yu Hao, tapi Yu Hao dilarang menyentuh tempat tidurnya. Jelas saja sikap arogan itu membuat Yu Hao jadi kesal. Dia pun bertanya kenapa aku harus mendengarkanmu? Lalu dengan sombongnya si cowok mengatakan jika Yu Hao tidak mematuhinya, maka dia akan menghajar Yu Hao. Yu Hao jadi teringat masa lalunya yang menyedihkan, dia sangat benci kepada mereka yang berpura-pura memiliki kekuasaan dan memandang rendah orang lain. Yu Hao pun semakin emosi dan ia balik menantang cowok tersebut bertarung. Sambil tersenyum si pria bertanya siapa nama Yu Hao? Yu Hao yang masih emosi berkata, sebelum menanyakan nama orang lain, bukannya kamu itu harus terlebih dahulu memperkenalkan diri. Cowok itu pun lalu menyebutkan namanya adalah Wang Dong, dan kini Yu Hao juga balas menyebutkan namanya. Singkat cerita mereka berdua pun sudah berada di halaman untuk melakukan duel. Wang Dong pun meminta Yu Hao agar jangan terlalu percaya diri, karena sebentar lagi namanya akan menghilang dari dunia ini. Kedua cowok yang akan baku hantam ini mencuri perhatian kakek-kakek yang pernah disapa Yu Hao tadi siang. Kakek itu melihat jika Yu Hao memiliki bakat yang sangat langka, namun sayang saat ini kekuatan fisik pemuda tersebut masih sangat lemah. Yu Hao merilis cincin rohnya, tapi sepertinya Wang Dong tidak gentar sedikit pun. Dia dengan cepat mengerahkan tendangan terhadap pihak lawan, sambil berkata jika dia tidak perlu mengeluarkan kekuatan jiwa untuk melawan Yu Hao. Yu Hao sadar jika kekuatan Wang Dong memang berada di atasnya. Dia pun menyadari bahwa ia tak akan bisa bertahan lebih lama lagi menahan serangan Wang Dong. Sehingga dia terpaksa menggunakan langkah bayangan hantu yang baru dia latih. Tapi karena Yu Hao masih belajar sedikit, dia pun tergelincir dan jatuh. Melihat hal demikian, Wang Dong segera ingin menyelamatkan Yu Hao. Namun syukurnya, pemuda tersebut masih bisa berpegangan pada tembok. Ketika Wang Dong dalam keadaan lengah itu, Yu Hao lalu merilis salah satu dari keterampilan jiwa yang diberikan oleh Sky Dream. Dia kemudian melepaskan serangan mental ke arah Wang Dong, lalu kemudian dia mengunci pergerakan lawannya itu. Wang Dong yang aslinya adalah perempuan, sangat kaget dan berteriak agar Yu Hao segera melepaskannya. Yu Hao pun berkata jika dia akan melepaskan Wang Dong jika dia menyerah dan mengaku kalah. Sehingga akhirnya Wang Dong pun menyerah dan mengaku kalah. Dengan demikian, maka Yu Hao tidak akan melakukan semua syarat yang diberikan oleh Wang Dong tadi. Yu Hao kemudian berkata agar mereka harus saling menghormati sebagai teman sekamar.
Walaupun Yu Hao tahu jika dia tidak akan menang jika saja Wang Dong menggunakan kekuatan jiwanya. Tapi jika Wang Dong berani menghinanya lagi, Yu Hao berjanji jika dia tidak akan tinggal diam. 不要再侮辱我。 Perkataan Yu Hao membuat Wang Dong sangat kaget. Pertarungan pun sudah usai, Wang Dong pun kini harus menerima kekalahannya dari Yu Hao. Keesokan paginya Yu Hao yang masih berkultivasi disadarkan oleh alarm yang telah menunjukkan pukul 7.30. Hari ini adalah hari Senin, hari pertama mereka akan memulai proses belajar di akademi. Di sana Wang Dong juga lagi membereskan semua barang keperluannya dan bergegas berangkat sekolah. Sedangkan Yu Hao masih terlihat santai. Masih ada waktu 30 menit lagi, dia akan menggunakannya untuk berkultivasi. Wang Dong yang melihatnya pun menganggap Yu Hao sebagai orang yang sangat aneh. 那我再修炼的话， Dia lalu meninggalkan pemuda tersebut dan segera menuju kelas. Dalam perjalanannya itu, semua murid wanita di akademi mengagumi ketampanan Wang Dong. Yang wajahnya itu sangat cantik seperti wajah wanita. Kemudian terdengar pengumuman jika waktu jam pelajaran akan dimulai dalam 5 menit, para guru dan siswa diminta segera memasuki ruang kelas. Bagi siapa yang terlambat, maka dia tidak diizinkan mengikuti pelajaran. Yu Hao yang mendengar pengumuman itu pun bergegas menuju ruang kelas, jangan sampai dia terlambat di hari pertama ini. Dan untung saja dia pun berhasil masuk kelas sebelum pintu ditutup. Suasana di kelas saat ini telah ramai, tapi beberapa siswa wanita masih saja membicarakan kegantengan Wang Dong. Tidak lama kemudian seorang wanita paruh baya memasuki kelas. Dengan suara yang keras dan tegas, wanita itu berkata jika namanya adalah Zhou. Dan ia akan menjadi wali kelas di sana. Guru Zhou memperingatkan jika mereka yang lemah akan gagal, karena tujuannya mengajar adalah untuk menciptakan seorang monster, bukan seorang sampah. Guru Zhou lalu menyuruh siswa yang kemarin melakukan duel untuk berdiri. Yu Hao dan Wang Dong pun segera berdiri, hal itu membuat mereka berdua menjadi pusat perhatian semua orang di kelas. Melihat hanya Yu Hao dan Wang Dong yang berdiri, dengan tatapan mata yang tajam Guru Zhou pun lalu berkata dengan keras kepada semua murid bahwa mereka semua adalah sampah. Hanya orang-orang yang berani menghadapi tantanganlah yang bisa disebut kuat. Guru Zhou lalu memerintahkan jika selain Yu Hao dan Wang Dong, semua murid harus berlari 100 putaran di lapangan sekolah. Dan mereka yang gagal akan dikeluarkan dari akademi. Jelas saja hal itu membuat semua murid menjadi terkejut, mereka pun mengajukan protes kepada Guru Yo. Mereka menganggap hal itu sangat tidak adil. Kenapa Yu Hao dan Wang Dong yang bertarung, tapi justru mereka yang dihukum? Namun tiba-tiba Guru Zhou mengeluarkan kekuatan jiwanya sambil menatap tajam ke arah semua murid. Ia berkata bagi mereka yang menolak keputusannya, maka boleh pergi sekarang juga. Perkataan itu membuat semua murid semakin ketakutan, apalagi melihat cincin roh Guru Zhou ada yang sudah berusia puluhan ribu tahun. Setelah semua murid berlari keluar untuk melakukan perintah, sekarang Guru Zhou mulai menginterogasi Wang Dong dan juga Yu Hao. Ia bertanya apa alasan mereka berdua melakukan duel. Yu Hao pun lalu berkata jika sejujurnya mereka adalah teman sekamar, dan karena sebuah masalah kecil, mereka akhirnya bertarung. Wang Dong tampak terkejut melihat Yu Hao yang dengan tenang menjawab pertanyaan Guru Zhou. Guru Zhou pun lalu dengan santai berkata, kalian berdua adalah teman sekamar, namun kalian juga bertarung. Walaupun berduel adalah hal yang terhormat, tapi Guru Zhou sangat tidak suka ketika murid-muridnya saling bertarung. Apalagi dengan teman sendiri. Jika kalian ingin bertarung, lakukan dengan murid dari kelas lain. Lalu Guru Zhou pun menyuruh mereka berdua juga melakukan lari 100 putaran seperti yang lain. Hal itu membuat Wang Dong kesal dan mencoba melakukan protes terhadap Guru Zhou. Tapi Yu Hao segera menariknya, dan mengajak Wang Dong segera pergi dari sana. Wang Dong protes kepada Yu Hao, kenapa dia tiba-tiba menariknya tadi? Yu Hao pun dengan tegas mengatakan, jika tidak mau dikeluarkan dari akademi, maka mereka harus melakukan apa yang disuruh Guru Zhou. Wang Dong tak habis pikir kenapa mereka mempunyai guru yang benar-benar gila. Ketika lagi menjalani hukuman, Wang Dong lalu bertanya kepada Yu Hao tentang teknik apa yang ia gunakan saat duel kemarin.
Apakah kekuatan jiwa milik Yu Hao memiliki atribut spiritual? Yu Hao pun menjawab jika sebenarnya duel kemarin dia belum tentu bisa menang jika Wang Dong menggunakan kekuatan jiwanya. Jadi Yu Hao merasa tidak ada yang perlu dia banggakan atas kemenangannya kemarin. Wang Dong seketika menjadi sombong, dia berkata jika tidak banyak orang yang bisa menandingi kekuatannya. Karena Yu Hao telah menyelamatkannya dari guru Zhou yang galak, Wang Dong berjanji jika mulai sekarang ia akan melindungi Yu Hao. Tapi Yu Hao berkata jika dia tidak butuh perlindungan Wang Dong. Yang membuat Wang Dong jadi kesal, lalu segera berlari lebih cepat meninggalkan Yu Hao dan yang lain. Wang Dong benar-benar anak ajaib, dia sudah beberapa kali melewati putaran demi putaran, dan kini ia pun sudah sampai di garis finish. Guru Zhou yang melihat hal itu pun jadi kagum dengan kemampuan Wang Dong. Karena walaupun Wang Dong terlambat memulainya, tapi dia berhasil menyelesaikannya di urutan pertama. Satu persatu siswa yang lain akhirnya juga tiba di garis finish, dan akhirnya kini hanya tersisa Yu Hao. Hal itu disebabkan karena Yu Hao terlahir dengan fisik yang lemah. Sehingga alih-alih menyelesaikan hukuman, Yu Hao akhirnya terjatuh dan tidak sanggup lagi berlari. Tapi tanpa diduga Wang Dong tiba-tiba membantunya. Dia mengeluarkan kekuatan jiwanya dan membawa Yu Hao terbang ke garis finish. Aksi mereka itu mendapat perhatian dari semua siswa. Dalam hatinya Guru Zhou merasa sangat bangga dengan kesetiakawanan dua orang tersebut. Kemudian Guru Zhou membacakan nama-nama siswa yang gagal melakukan tugas, dan mereka harus meninggalkan Akademi Shrek. Seorang siswa melakukan protes. Dia berkata jika dia menyelesaikan tugas dan finish tepat waktu, tapi mengapa namanya masuk ke dalam daftar siswa yang gagal. Guru Zhou pun lalu berkata jika siswa itu ketahuan curang selama menjalani hukuman. Dia ketahuan melakukan hal curang, yang mengendarai sepeda sebanyak 2 putaran. Siswa itu pun lalu menunjuk ke arah Yu Hao, dia berkata jika Yu Hao sebenarnya juga gagal. Karena Yu Hao bisa mencapai garis finish akibat dibantu oleh Wang Dong. Tapi Guru Zhou menjawab jika sebelumnya dia tidak melarang mereka untuk saling membantu. Sedangkan kamu telah berbuat curang dan merugikan orang lain, siswa sepertimu tidak pantas berada di Akademi Shrek. Ujar Guru Zhou dengan tegas. Setelah membacakan semua murid yang harus pergi meninggalkan akademi, Guru Zhou lalu menyuruh murid yang lain kembali ke dalam kelas. Yu Hao mengucapkan terima kasih kepada Wang Dong. Karena jika bukan karena bantuannya tadi, saat ini Yu Hao pasti sudah diusir dari akademi. Wang Dong pun menjawab anggap saja itu sebagai balas budi, karena tadi Yu Hao telah menyelamatkannya dari Guru Zhou. Di dalam kelas Guru Zhou menyuruh Yu Hao berdiri, dia bertanya tentang level kekuatan jiwanya sekarang. Yu Hao pun lalu menjawab jika kekuatan jiwanya sekarang berada di level 11. Hal itu membuat semua murid kaget. Apalagi Wang Dong, dia tidak habis pikir bagaimana mungkin dia bisa kalah dari seorang anak yang kekuatan jiwanya masih di level 11. Apalagi sesuai peraturan siswa yang bisa memasuki akademi minimal kekuatan jiwanya harus level 15. Tapi Guru Zhou tidak mempermasalahkan hal itu. Karena bagaimanapun juga, Yu Hao memasuki Akademi Shrek melalui kuota dari Sekte Tang. Tapi Guru Zhou memperingatkan Yu Hao agar giat berlatih dan terus menyelesaikan tugas yang diberikan. Karena jika dia gagal, maka dia akan dikeluarkan dari akademi. Setelah beberapa lama kemudian akhirnya terdengar bunyi bel tanda berakhirnya pelajaran. Namun ketika Yu Hao akan meninggalkan kelas, Guru Zhou meminta Yu Hao untuk datang ke ruangannya. Dan scene ini pun mengakhiri episode 4 kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua.